Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi para yang nonton kita hari ini. Kita di sini bersama BBP. Apa sih itu BBP? Bincang-bincang Pemilu. Nah, oke teman-teman, gini kita sudah ada teman-teman dari kita semua. Boleh perkenalkan, Mas dan Mas siapa? Nama saya Brevi. Saya Hiro. Saya Rehan. Saya sendiri Nabil. Saya Alvin. Dan saya Muhammad Faidur Rahman. Itu dia guys, teman-teman semua. Ini teman-teman kita sudah pendapatan diri. Semoga teman-teman kenal kita semua ya. Oke, kita masuk ke topik saja langsung. Pemilu. Ada tahu sih itu pemilu apa sih? Boleh dari Mas Brevi? Pemilu setahu saya itu pemilihan umum. Pemilu adalah proses demokratis yang digunakan oleh negara-negara di seluruh dunia. Ya. Kebanyakan yang ininya demokrasi, bukan kesultanan atau kerajaan. Iya, kita bersorak semua ya, kita demokrasi. Oke. Dan di Indonesia sendiri sudah 12 kali pemilu, terakhir di tahun 2019. Betul. Oke, dari sini udah paham semua ya apa itu pemilu ya teman-teman ya. Oke, kita langsung ke tujuan pemilu kali ya. Kita tujuan pemilu itu ada tahu nggak sih? Dari Mas Faizul boleh? Oke, tujuan pemilu itu ada satu, pemilu sebagai implementasi kedaulatan rakyat. Ya. Yang kedua, pemilu sebagai sarana membentuk perwakilan politik. Yang ketiga, pemilu sebagai sarana penggantian pemimpin secara konstitusional. Ya. Keempat, pemilu sebagai sarana pemimpin politik memperoleh legitimasi. Yang kelima, pemilu sebagai sarana partisipasi politik masyarakat. Ketiga, ketika memegang tampuk pemerintahan, secara singkat, tujuan pemilu adalah untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Betul sekali Mas Faiz. Jadi tahu tujuan pemilu paham itu ya tujuan pemilu itu apa ya? Oh iya, baru paham. Oke, langsung kita ke fungsi pemilu kali ya. Fungsi pemilu itu bisa dijelasin sih oleh Mas Alvin. Apa sih itu fungsi pemilu? Karena kita Oke. kan ada tujuan, pasti ada fungsinya dong. Apa itu fungsinya kalau menurut Kakak Alvin? Ya, untuk menurut saya fungsi pemilu itu ada 6. Iya. Yang pertama untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dengan memungkinkan warga negara secara langsung memilih wakil-wakil mereka di pemerintah. Dan yang kedua membentuk pemerintahan yang berlegislatif karena memberikan legislatif kepada pemerintah yang terpilih secara demokrasi. Ketiga, pemilu memiliki peran penting dalam menentukan perwakilan rakyat dengan memungkinkan warga negara memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif. Yang keempat, berperan dalam mengutamakan demokrasi dengan memberikan kesempatan kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin dan menentukan kebijakan negara. Yang kelima, mendorong partisipasi politik warga negara dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk terlibat dalam proses politik dan meningkatkan kesadaran politik. Dan yang terakhir, menurut saya keenam, memfasilitasi penggantian kekuasaan yang damai dengan menyediakan jalur terorganisasi untuk mengubah pemerintahan tanpa konflik atau kekerasan. Itu menurut saya fungsi pemilu. Wih, banyak juga fungsi pemilunya ya kita ya. Berarti bagus dengan aja tujuan pemilu ini ada fungsi dan tujuannya untuk rakyat dan untuk para petinggi-petinggi kita atau presiden kita. Nah, udah tahu semua kan ya apa itu fungsi dan tujuan pemilu, teman-teman sekalian. Mungkin ada yang belum tahu kali dari asas pemilu itu apa. Mungkin dari asas pemilu boleh dijelaskan oleh Mas Hiro. Ya, asas pemilu itu luber dan jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Betul sekali. Itu dia ada asas, ada asasnya, ada tujuan, ada fungsinya. Oke, langsung gitu aja kita masuk ke tema kedua kita. Bagaimana waktu setempat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam suatu pemilu? Saya bisa jawab kan? Boleh. Apa pertanyaannya? Bagaimanakah waktu setempat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam suatu pemilu?
Menurut saya, waktu setempat itu sangat berpengaruh besar ya terhadap pengambilan keputusan. Nah, pada saat tertentu seperti pagi hari sebelum orang-orang pergi kerja atau malam hari setelah pulang kerja, orang-orang cenderung memiliki waktu dan energi yang berbeda untuk memikirkan dan mempertimbangkan pilihan politik mereka. Selain itu, faktor cuaca dapat mempengaruhi partisipasi pemilihan, misalnya cuaca buruk pada saat pemilu dapat membuat orang malas untuk keluar rumah dan mencoblos. Selain itu, waktu setempat juga dapat mempengaruhi jumlah partisipasi milih pada jam-jam sibuk seperti jam makan siang. Pemilihan mungkin tidak memiliki waktu luang untuk pergi ke tempat pemungutan suara. Sedangkan pada waktu-waktu tertentu seperti akhir pekan atau libur nasional, orang cenderung memilih lebih banyak waktu untuk memilih. Nah, itu dia. Ada yang tahu nggak nih siapa sih yang bisa mengikuti pemilihan itu? Kita dari umur berapa atau ada keterbatasan usia untuk memilih yang bisa mengikuti hak pilih. Iya betul sekali. Siapa sih? Ada bisa boleh menjelaskan nggak sih kita di umur berapa di saat kita mau ikut pemilihan umum? Apakah kita harus punya KTP dulu atau tidak? Itu bisa dijelaskan oleh Coba Mas siapa Faizo. aja? Mas Faizo ya boleh? Untuk mengikuti pemilihan umum itu harus berusia 17. Dan dia harus mempunyai KTP. Oh itu Itu minimal 17 tahun. Iya. Oh. Dan harus sudah ada punya KTP. Oh gitu. Oke, mungkin sini kita semua udah paham kali ya apa itu. Kayak kita ada kewajiban untuk memilih itu di umur berapa dan harus mempunyai apa. Udah paham semua? Oke. Dari kita semua sih ada nggak sih yang kita milih dari Mas Brevi, Mas Yero, Mas Rehan atau Mas Alvin atau Mas Faizo tuh memilih dari persis itu tuh berapa sih calon berapa aja untuk Kalau memilih? boleh tahu, ada siapa aja nih calon tahun ini? Calon tahun ini sih ada Prabowo untuk Prabowo Gibran urut nomor 2, ada Anies Muhaimin di urutan nomor 1, ada Ganjar dan Mahfud di urutan nomor 3. Nah dari semua paslon tersebut ada nggak sih mas-mas ini yang memilih paslon Kalau tersebut? dari orang-orangnya sih saya tertarik dengan 02 ya. Tuh Anda kalau Mas Saya Ciko juga tertarik dengan paslon nomor urut 2 sih. dari Mas Kalian sendiri? Saya juga paslon Tidak nomor dong. 2 sih. Kan kita kan memakai asas pemilu, Luber dan Jordi. Oh, iya. Kan tadi ada rahasianya. Jadi kita tidak boleh mengasih tahu apa yang kita pilih kepada orang lain. Itu juga masih sementara sih saya. Enggak 100% Untuk saat memilih. ini. Untuk saat Untuk saat ini aja mungkin. Kalau untuk Kita tunggu debat selanjutnya. Oke itu dengan patokan debat kali ya, patokan debat kita bisa memilih untuk siapa yang lebih baik. Kita tahu visi misi masing-masing pasangan. Iya, Kita betul. tidak salah memilih pemimpin kita. Oke, ini kita akan ganti topik. Dari semua paslon tersebut, menarik gak sih dengan visi misinya? mungkin dari menurut saya nih Bang ya, Iya, masih banyak kekeliruan dari visi misi tersebut. iya, Kan kita anak muda iya. masih pasti punya perpikiran untuk visi misi mereka, apa sih tujuan mereka membuat visi misi ini. Iya. Dan menurut saya banyak kekeliruan dari visi misi itu. Oh banyak kelas 3 visi Nah, kali ya. betul. Visi kali ya. Oke dari mas bertiga nih, Mas Yiro, Mas Brevi, Mas Rehan, gimana? Ada tetangga dengan visi misi dari 01, 02, 03 mungkin ada sangat tertarik atau tidak Oh, tertarik, tidak setuju. Itu Kalau gimana? saya sih tertarik dengan programnya 02 ya. Apa itu? Pemberian Program? makan siang dan susu gratis di sekolah. Menurut saya itu untuk anak-anak yang kurang mampu. ya. Dia kurang mampu gitu. mungkin di sekolah tidak bisa membawa bekal atau tidak bisa jajan. Pasti sangat kebantu. Iya. Oke, ada ini nggak ada kesimpulan nggak nih teman-teman sekalian dengan program tersebut? Ada kayak atau yang bisa Mas Alvin kita mau debat gitu dengan program Jadi tersebut? untuk nomor urut kedua ya, yang mungkin dari Mas Brevi yang sebutkan, Iya. untuk makan dan susu gratis untuk sekolah, anak sekolah. Itu untuk apa sih, dikasihnya untuk anak-anak tidak mampu saja atau keseluruhan? Biasanya gimana? Ya kalau itu sih saya belum tahu, tapi mungkin untuk keseluruhan atau mekanismenya saya tidak tahu. Cuman dari apa sih program 02 itu saya tertarik. Lagi dengan membagikan susu gratis dan makan siang gratis untuk Mekanismenya itu urusan presidennya, bukan urusan saya itu mah. Iya. Itu salah satu kekeliruan saya sih. Oh gitu. Dari tujuan visi misi Ya, mereka. karena tidak dijelaskan Nah, dengan betul. kayak ini sekolah mana harus dapat, iya. apa nggak harus dapat. Mungkin siapa tahu dengan salah sasaran ya, mungkin dengan sekolah yang mahal dengan masuk mahal banget dapat makan gratis, sedangkan sekolah yang gratis dengan kualitas biasa aja negeri tidak dapat
Mungkin Iya, dari soalnya situ. kan di sekolah-sekolah itu di Indonesia tuh ada ratusan mungkin ribuan. Betul. Nggak mungkin dong setiap hari Iya. dikasih makan dan susu gratis tersebut. Betul. Nah, itu kekeliruan saya. Mungkin ada yang mau ngebantah lagi dengan program-program kayak gini atau mau Ingat semuanya. aja. Gunakan hak suara pilih, jangan sampai golput. Betul. Ayo coba. Ayo coblos, jangan sampai golput. Tanggal 14 Februari tahun 2024. Betul. Oke, mungkin dari sekian dari sini sih kali ya kita nutupi semua. Udah selesai. Udah paham semua kan ya apa itu pemilu? paham. Apa itu pemilu? Oke. Semua udah paham, udah tahu. Kita mungkin teman-teman juga sudah paham dengan konteks pemilu itu apa, karena di tahun ini tahun-tahunnya politik. Tanggal 14 Februari itu adalah pemilihan umum bagi semua. Kita harus memilih yang umur 17 tahun atau 18 tahun atau selebihnya. Oke, kita tutup saja. Kita akhiri podcast kami bersama BBP. Untuk kalau emang belum mengerti tentang politik atau pemilu, komentar aja nanti bakal kita jawab kok. Kita ada Q&A di sini ya. Ada Q&A. Oke, semuanya sudah selesai, sudah paham semua, udah ngerti semua kali ya. Oke, kita akhiri saja kali ya. Ya, kita tutup. Mungkin di teman-teman mungkin udah pada ngerti ya. Mungkin teman-teman udah pada ngerti apa, mungkin baru 17 tahun kali ya. Baru 17 tahun belum paham itu pemilu, boleh tanya-tanya kita di kolom komentar. Oke, nanti kita teman-teman bertanya, kita akan jawab. Oke, terima kasih. Sekian dari kita BBP. Apa itu BBP? Bincang-bincang Bincang pemilu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.